Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terutama teruntuk Ibu Hajaneti Nirlenawati IR MM. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan judul pengembangan usaha tempe pada UKM Kalibaru Desa Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Di sini ada nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Ade Fahruroji, saya sendiri, ada Farid Fadilah, dan Fatur Rahman Pramudia. Oke, di sini selanjutnya ada profil usaha. Nama pemilik Bapak Abbas, berdiri usaha tahun 2013, alamat usaha Dusun Kalibaru, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Gambaran umum, usaha Bapak Abbas berdiri pada tahun 2013, di mana kendaraan tersebut menggunakan sepeda motor. Usaha kecil dan menang ini memiliki potensi kedudukan dan peranan yang cukup strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang mampu memberikan pelayanan ekonomi, melaksanakan pemerataan, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada saat keadaan krisis yang berkepanjangan. Usaha kecil tetap mampu bertahan selama satunya. Usaha kecil menengah pada pabrik tahu banyaknya pengusaha atau perusahaan tahu yang berkembang memberi dampak positif, yaitu mampu mencukupi pemerintahan pasar yang naik dari waktu ke waktu, membuka lapangan kerja sekitar lingkungan pabrik tahu dan memperkecil angka pengangguran. Selanjutnya di sini saya kembalikan kepada Farid Fadilah. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya perkenalkan, nama saya Farid Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi. Visi menjadikan tempe sebagai makanan kuliner yang go internasional dengan berbagai olahan kreatif inovatif, menjadi pabrik tahu tempe di Kota Bekasi dan sekitarnya. Untuk proses pengolahan tempe higienis dengan sensasi lingkungan produksi yang baik. Misi menjalin kerjasama UMKM lebih inovatif dalam mengelola makanan dengan bahan baku kedelai sebagai tempat edukatif bagi inspirasi pendidikan tentang proses pembuatan tempe sehat dan higienis. Tujuan untuk mengetahui bagaimana menjalankan usaha kecil menengah dengan baik dan benar. 2. Mengetahui cara pembuatan tahu. 3. Mengetahui modal dan cara pemasaran tahu. 4. Mengetahui banyak keinginan konsumen pada produk tempe dan tahu. Kekuatan kualitas dan harga tahu tempe terjangkau. 2. Kuantitas dan kualitas hasil produk tempe, sumber daya manusia. 4. Sarana dan prasarana produksi mudah didapat. 5. Distribusi yang mendukung. Kelemahan, kondisi transportasi kurang mendukung. 2. Pengelolaan kurang optimal. 3. Penggunaan teknologi terbatas. 4. Pemasaran yang kurang maksimal sehingga keuangan usaha belum dikelola dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya terima kasih buat Farid Fadilah. Selanjutnya di sini kami kembalikan kepada Fatur Rahman Pramudia, kepada yang kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang peluang. Peluang dibagi menjadi ada bagiannya, yaitu hubungan yang dekat dengan stakeholder, kondisi lingkungan yang aman, perhatian pemerintah terhadap industri tahu tempe, diversifikasi produk, perkembangan teknologi, pengolahan pangan. Ancaman itu ada kenaikan harga kedelai, kesenjangan sosial, pembuangan limbah yang mengganggu masyarakat sekitar, kurangnya bimbingan teknis dan pengawasan dari pemerintah, banyaknya produk tahu dan tempe dari daerah lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya di sini ada akar permasalahan. Baik, saya sendiri yang akan menjelaskan. Akar permasalahannya itu naiknya harga kedelai yang semakin tinggi dan jumlah produk semakin sedikit yang diproduksi akibat pandemi COVID-19 sampai sekarang.
Yang kedua, menyebabkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar sehingga masyarakat sering mengeluh dengan pencemaran tersebut. Yang ketiga, menimbulkan asap yang berpengaruh bagi kesehatan di lingkungan sekitar. Yang keempat, terjadinya kenaikan harga yang cukup drastis akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Fadilah. Padanya kami persilakan. Rumusan masalah bagaimana di masa pandemi COVID-19 ini usaha produksi pada UMKM tahu dan tempe tetap stabil dalam memproduksi hasil kedelai yang impor dari negara lain sehingga harga pangan tetap standar pada umumnya. Dua faktor apa saja yang penyebab naik harga kedelai sejak pada masa faktor pandemi ini dan apa penyebabnya terjadinya harga kedelai yang naik. Tiga, cara apa yang dilakukan bagi perusahaan tahu dan tempe agar harga tetap standar pada umumnya. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas dari produksi tempe dan kualitas sumber daya manusia. Yang keduanya merupakan hal terpenting dalam pengembangan industri kecil tempe. Pengembangan ini juga perlu adanya dukungan permodalan yang cukup kuat, baik adanya subsidi pemerintah maupun adanya perbankan yang membantu dalam permodalan serta partisipasi dari pemerintah sehingga pengembangan yang dilakukan dapat menyeluruh pada semua aspek dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Fadilah. Selanjutnya di sini saya kembalikan pada Pak Turahman Pramudia, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan data pendukung. Kondisi lingkungan yang aman seperti keadaan ekonomi yang stabil, sehingga produksi seperti biaya penerimaan dan pendapatan yang peroleh pengusaha juga ikut stabil. Hal ini dapat menimbulkan semangat pengusaha dalam melakukan produksinya. Hubungan yang dekat dengan stakeholder dan pengusaha tempe menjalin hubungan dan etika usaha yang baik. Selain itu, pengusaha yang satu dengan yang lain juga mempunyai hubungan yang baik. Stakeholder yang terkait di sini salah satunya adalah Koperasi Tahu Tempe Indonesia sebagai wadah dari industri tempe sendiri, yang juga sebagai penyedia kedelai, pelanggan, penjual, sarana dan prasarana produksi. Perhatian pemerintah sangat berpengaruh terhadap pengembangan industri tempe di Kelurahan Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gombong, Kabupaten Bekasi. Pemerintah daerah dengan kebijakannya dapat membantu pengusaha dalam melakukan usahanya. Misalnya saja adanya penyuluhan dari pemerintah, bantuan subsidi bahan baku, standarisasi harga, kualitas produk, teknologi akses permodalan, pembinaan, dan lain-lain yang semuanya bertujuan untuk kesejahteraan pengusaha tempe. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya di sini ada alat pengambilan keputusan, yaitu yang pertama kualitas dan harga tempe terjangkau. Kualitas tempe dari pengusaha tempe cukup baik, bahan baku 100%, asli dari kedelai asli dan dari negara luar, di mana kedelai impor sangat kering dan cukup bagus untuk bahan baku pembuatan tempe dan tahu. Di luar faktor kualitas kedelai, penggunaan kedelai impor dikarenakan stoknya cukup berlimpah dan tidak pernah kekurangan. Hal ini berbeda dengan stok kedelai lokal yang hanya melimpah di saat panen raya. Yang kedua, sumber daya manusia terampil. Sumber daya manusia yang dimiliki usaha tempe ini sebagai besar telah berpengalaman dalam usaha tempe secara turun-menurun dan telah memiliki usaha sendiri sehingga mereka terampil dalam melakukan produk tempe. Yang ketiga, sarana dan prasarana produksi. Mudah didapat sarana dan prasarana produksi tempe mudah didapat. Hal ini dikarenakan bahan baku yaitu kedelai yang telah disediakan dari pihak Koperasi Tahu Tempe Indonesia yang berlokasi di setiap pasar yang memang penyedia bahan baku tempe. Alat-alat dan bahan pendukung yang digunakan dalam proses produksi juga mudah didapat, misalnya plastik, daun, ember, dan lain-lain di daerah setempat banyak yang ditemukan. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi atau saran. Padanya buat Pak Fadilah kami persilakan. Implementasi atau saran, sebaiknya pemerintah lebih berperan dalam membantu pengusaha tempe baik
dalam proses produksi maupun pengadaan sarana dan prasarana produksi tempe dan pemasaran sehingga terjadi peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan yang dapat dilakukan dengan memberikan bantuan berupa alat atau mesin pembersih kulit kedelai. Kedua, peningkatan sumber daya manusia dengan adanya penyuluh dan diklat mengenai teknologi manajemen dan usaha. Terakhir, dukungan pemerintah dalam penanaman modal swasta bagi industri tempe lebih digalakan dengan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta. Selanjutnya ada evaluasi faktor harga kualitas tempe terjangkau. Bobot 0,17, rating 4, nilai skor 0,68. Kualitas dan hasil produksi tempe bobot 0,12 sampai 0,11, rating 3,63 sampai 3,7,5. Nilai skor 0,41 sampai 0,45. Sumber daya manusia yang terampil bobot 0,13, rating 3,63, nilai skor 0,45. Mudah didapat bobot 0,09, rating 3,38, nilai skor 0,30. Distribusi yang mendukung bobot 0, rating 0, nilai skor 0. Subtotal bobot 0,61, nilai skor 2,28. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman. Mungkin itu saja yang kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.